Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Hoping Hu. Bab 9. Itu bukan cinta, Sumoy. Kau takkan mengerti dan semua orang takkan mengerti karena sudah lazim menganggap hawa nafsu sama dengan cinta. Hawa nafsu menuntut pemuasan, menuntut kesenangan dan ingin memilikinya untuk diri sendiri. Dan semua inilah yang menimbulkan kecewa dan duka, Sumoy. Sumoynya terbelalak. Kau bicara seperti kakek-kakek saja. Dari mana memperoleh filsafat macam itu, Su Heng? Karena tertarik, Dara yang mudah ini sudah melupakan kedukaannya dan menjadi riang gembira lagi, matanya memandang Su Hengnya dengan berseri penuh godaan. Kukira dari kesadaran, Sumoy. Bukan filsafat. Aku sudah kenyang membaca filsafat, dan apa artinya filsafat kalau hanya untuk dihafal? Tidak ada bedanya dengan benda mati yang hanya diulang-ulang, dipakai perhiasan, dijadikan alat untuk terbang melayang di awang-awang yang kosong. Terlalu banyak kitab kubaca sudah, dan mungkin juga karena memperhatikan keadaan mendatangkan kesadaran. Dia menarik napas panjang. Su Heng, kau tadi mencela aku yang kau katakan murung. Akan tetapi aku juga seringkali melihat engkau seperti orang berduka. Apakah kau tidak senang tinggal di Pulau Es? Aku suka sekali tinggal di sini, Sumoy. Kurasa jarang terdapat tempat seindah ini, masyarakat setentram ini. Akan tetapi, kalau aku melihat hukuman-hukuman yang dibuang ke pulau neraka. Hal itu bukan urusan kita, Su Heng. Bukankah kau tadi juga mengatakan bahwa urusan antara ayah dan ibu bukan urusanku? Maka urusan hukuman itu pun sama sekali bukan urusan kita. Kau keliru, Sumoy. Urusan ayah bundamu memang merupakan urusan pribadi mereka. Akan tetapi urusan orang-orang terhukum adalah urusan umum, urusan kita juga. Aku merasa tidak senang sekali dengan adanya peraturan itu. Aku akan berusaha untuk mengingatkan suhu. Tapi ayah seorang raja, Su Heng. Raja pun manusia juga. Tapi raja hanyalah menjalankan hukum yang berlaku, Su Heng. Hukum pun buatan manusia. Benda mati. Tiba-tiba terdengar suara tambur dipukul. Sejenak dua orang muda-mudi itu memperhatikan dan wajah Sin Leong menjadi muram. Nah, ada lagi sidang pengadilan yang akan menjatuhkan hukuman. Entah siapa lagi sekarang yang melakukan pelanggaran. Mari kita lihat, Su Heng. Sin Leong digandeng tangannya oleh Swat Hong yang menariknya ke arah bangunan di samping istana, bangunan yang dijadikan ruang sidang pengadilan di mana dijatuhkan hukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ketika mereka tiba di situ, banyak sudah penghuni Pulau Es yang menonton di luar ruangan, dan tentu saja dua orang muda-mudi itu mudah untuk memasuki ruang sidang dan duduk di atas kursi yang berderet di pinggiran. Ruangan itu luas sekali, lantainya halus dan bersih. Isi ruang hanyalah sebuah meja panjang dan di belakang meja panjang ini terdapat 5 buah kursi dan di kanan kiri, di pinggir juga terdapat kursi-kursi, sedangkan di depan meja, di bagian tengah tetap kosong. Pada saat Sin Leong dan Swat Hong tiba di ruangan itu, di belakang meja telah duduk hakim, yaitu seorang kakek tua keluarga kerajaan yang biasa bertugas sebagai hakim, sedangkan di sebelah kanannya, di kursi kebesaran, tampak duduk Han Ti Ong sendiri bersama permaisurinya. Hal ini merupakan keanehan karena biasanya raja hanya datang tanpa permaisurinya dan duduk bersama dengan para pangeran lain. Agaknya permaisuri Raja Han Ti Ong sekarang ini ingin pula melihat pengadilan dilakukan di Pulau Es. Para pesakitan yang sudah berlutut di depan meja, di atas lantai, hanya 3 orang. Seorang laki-laki tinggi besar penuh brewok yang matanya lebar dan gerak-geriknya kasar, seorang laki-laki muda yang tampan dan seorang wanita yang usianya 40-an, namun masih cantik dan wanita ini berlutut di samping laki-laki muda yang kelihatan ketakutan, tidak seperti laki-laki tinggi besar dan si wanita yang kelihatan tenang-tenang saja. Dengan suara lantang jaksa penuntut membacakan tuntutan kepada laki-laki tinggi besar yang sudah berlutut ke depan setelah namanya dipanggil, yaitu Bo Tang Kui. Bo Tang Kui telah berkali-kali diperingatkan karena sikapnya yang kasar, suka menggunakan kepandaian menghina yang lemah dan suka mencuri. Terakhir ditangkap karena melakukan pencurian, mengambil batu hijau mustika penyedot racun ular milik orang lain. Karena kejahatannya membahayakan Pulau Es, dapat menimbulkan kekacauan dan permusuhan, maka hukuman yang paling berat patut dijatuhkan atas dirinya, selain untuk memberantas kejahatan dari permukaan pulau juga sebagai contoh kepada semua penghuni pulau. Hening sejenak, kemudian terdengar suara hakim tua yang lemah dan agak gemetar, Bo Tang Kui, kau sudah mendengar tuduhan atas dirimu. Kau diperkenankan membela diri. Bo Tang Kui yang berlutut itu memberi hormat kepada raja, kemudian dengan suaranya yang kasar dan nyaring berkata, hamba mengaku telah melakukan perbuatan itu karena hamba ingin memiliki mustika batu hijau. Hamba telah menerima banyak budi dari Sri Baginda, kalau sekarang dianggap berdosa, hamba siap menerima segala macam hukuman yang dijatuhkan kepada hamba. Hakim berpikir sejenak, kemudian sambil mengetok meja dia berkata, pengadilan memutuskan hukuman buang ke pulau neraka kepada Bo Tang Kui. Suasana menjadi hening.
Keputusan hukuman ini merupakan yang lebih hebat daripada penggal kepala. Banyak di antara mereka yang mendengarkan, menahan nafas dengan muka pucat, ada yang menaruh hati kasihan kepada Bou Tangkui. Akan tetapi pesakitan itu sendiri setelah memandang kepada raja, lalu berkata, suaranya penuh pahit getir, hukuman apapun bagi hamba tidak terasa berat, yang terasa berat adalah bahwa hamba dipaksa untuk memusuhi pulau es yang hamba cintai. Jadi engkau menerima keputusan hukuman? Hakim bertanya. Hamba meneh. Nanti dulu, tiba-tiba terdengar suara nyaring dan Han Tiong sendiri mengangkat muka memandang tajam ketika melihat Sin Liong telah berdiri dari kursinya dan mengeluarkan seruan itu. Harap suhu dan para cui sekalian maafkan saya. Akan tetapi pesakitan berhak untuk dibela dan saya hendak membelanya. Saudara Bou Tangkui ini dianggap berdosa dan memang dia telah melakukan pelanggaran. Akan tetapi patutkah kalau kesalahannya itu lalu dijadikan tanda bahwa dia seorang jahat yang tidak bisa diampuni lagi? Saya hendak bertanya, siapakah di antara cui sekalian yang tidak pernah melakukan kesalahan? Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan karena kita semua manusia, maka kita pun tentu pernah melakukan kesalahan. Siapakah yang mau kalau kesalahan yang dilakukannya itu lalu dijadikan tanda bahwa selamanya dia akan bersalah atau berdosa, dan patut dihukum tanpa ampun lagi? Kesalahan yang dilakukan oleh Bou Tangkui adalah sebuah penyelewengan biasa yang dilakukan oleh manusia yang berbatin lemah. Manusia yang berbatin lemah dan melakukan penyelewengan sama saja dengan seorang yang sedang menderita semacam penyakit, hanya bedanya, yang sakit bukan tubuhnya melainkan hatinya. Akan tetapi, setiap orang sakit bisa sembuh. Maka, menghukumnya dengan hukuman keji itu sama dengan membunuhnya. Hening sekali keadaan di situ setelah pemuda tanggung ini mengeluarkan pembelaannya. Akan tetapi di sini sudah diadakan hukum sejak ratusan tahun dan kita semua harus tunduk kepada hukum, kata Han Tiong ketika melihat betapa hakim ragu-ragu untuk menjawab. Dia maklum bahwa Sin Liong disuka banyak orang di situ, dan selain ini, agaknya para pejabat itu juga sungkan mendebat karena pemuda itu adalah murid raja. Karena inilah maka Han Tiong sendiri yang mengeluarkan suara membantah. Harap suhu memaafkan Teocu kalau Teocu terpaksa mendebat. Saudara Bou melanggar hukum yang dianggap berdosa, lalu menurut hukum harus dibuang ke pulau neraka. Dari manakah timbulnya pelanggaran yang disebut dosa? Kalau tidak ada hukum, mana mungkin ada dosa? Kalau tidak ada larangan, mana mungkin ada pelanggaran? Hukumlah yang menciptakan dosa dan pelanggaran, hukum adalah keji karena hukuman yang dijatuhkan sebetulnya lebih kotor daripada dosa itu sendiri. Kalau dia dianggap bersalah lalu dibuang ke pulau neraka, bukankah hal itu membuat dia menjadi makin jahat dan mendendam? Andai kata seorang penderita sakit, penyakitnya menjadi makin parah. Apakah hukuman pembuangan ke pulau neraka itu akan menginsafkannya? Suhu, sudah berkali-kali Teocu menyatakan bahwa hukuman seperti ini tidak patut dilakukan, akan lebih baik menuntut mereka yang tersesat agar kembali ke jalan benar daripada menghukum mereka dengan kekerasan yang akan membuat mereka menjadi lebih jahat lagi. Kuat Sin Liong, kau tak berhak untuk mencela hukum yang sudah menjadi tradisi kami. Hakim, lanjutkan persidangan dan pembelaan yang dilakukan atas diri Bou Tangkui tidak dapat diterima, bentak Han Tiong yang merasa tersinggung juga mendengar betapa peraturan yang dijunjung tinggi selama ratusan tahun oleh nenek moyangnya itu kini disangkal dan dicela oleh seorang bocah yang menjadi muridnya. Sin Liong menghela nafas dan terpaksa dia duduk kembali. SSTTT, kau terlampau berani. Suat Hong berbisik. Tiada gunanya. Sin Liong balas berbisik. Suara jaksa yang lantang sudah memanggil nama dua orang pesakitan yang lain, laki-laki tampan dan wanita cantik itu. Mereka maju dan berlutut di depan pengadilan. Xia Ginhua dan Lukia telah ditangkap karena melakukan perzinaan. Karena Sin Ginhua telah menjadi istri syah dari Ji Hoat, maka perbuatan itu merupakan perbuatan hina yang amat berdosa, melanggar larangan keras yang telah disahkan hukum. Karena itu, tidak ada pengampunan baginya dan mohon pengadilan menjatuhkan hukuman terberat kepadanya. Adapun Lukiat, biarpun masih muda dan belum beristri, namun dia telah berjinah dengan istri orang, maka dia pun harus dijatuhi hukuman yang layak. Kemudian terserah kepada hakim. Wanita itu menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali ketika mendengar suara mengejek dari mereka yang menonton di luar ruangan sidang, akan tetapi sikapnya masih tenang-tenang saja. Adapun Lukiat, pemuda itu menjadi pucat wajahnya, akan tetapi dia juga menundukkan mukanya, kelihatan gelisah sekali. Pengadilan memutuskan hukuman buang ke pulau neraka kepada Xia Ginhua dan hukuman rangket 100 kali kepada Lukiat. Hamba tidak menerima. Tiba-tiba Xia Ginhua berteriak. Yang melakukan perzinaan adalah hamba berdua, maka kalau dibuang pun harus hamba berdua. Tidak, hamba menerima hukuman rangket 100 kali, teriak pula Lukiat. Laki-laki apa kau ini? Ketika merayuku, kau berjanji akan bersama-sama menderita andai kata dibuang ke pulau neraka? Xia Ginhua memaki dan terjadilah ribut mulut antara mereka. Diam! Teriakan menggetarkan dari Han Tiong membuat mereka berdiri menjatuhkan diri mohon pengampunan.
Karena kalian melakukan perbuatan yang memalukan sekali, menodaikan nama baik Pulau Es, maka sepatutnya kalian berdua sama-sama dibuang ke Pulau Neraka, kata raja itu dengan suara tenang namun penuh wibawa. Xia Jinhua memegang tangan kekasihnya dan menangis sambil menciumi tangan itu, akan tetapi wajah Lu Qiat menjadi makin pucat. Kembali Xin Liong bangkit berdiri. Maaf, Suhu. Tecu terpaksa membantah lagi. Mereka memang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang ada. Akan tetapi apakah perbuatan mereka itu sudah demikian jahatnya maka sampai mereka dihukum buang? Tecu kira di balik perbuatan mereka itu tentu ada sebab dan alasannya. Mereka menjadi korban nafsu, akan tetapi kalau seorang istri sampai melakukan penyelewengan, tentu pihak suami juga ada kesalahannya. Tidak perlukah diselidiki mengapa wanita ini yang telah bersuami sampai berzina dengan pria lain? Mengapa dia sampai tidak dapat menahan dorongan nafsu berahi? Tentu ada sebab-sebabnya. Xin Liong, engkau seorang bocah belum dewasa. Tahu apa tentang nafsu berahi, bentak gurunya, agak tertegun juga karena dia mendapatkan kebenaran tersembunyi di balik bantahan muridnya itu. Terdengar suara ketawa ditahan di sana-sini, bahkan permaisuri sendiri menahan senyumnya. Tecu mengerti dari kitab. Pembelaan seorang anak yang belum dewasa terhadap perzinaan yang dilakukan orang dewasa tidak dapat diterima. Laksanakan hukumannya dan buang mereka bertiga sekarang juga ke Pulau Neraka, kata Han Tiong. Persidangan dibubarkan dan 3 orang pesakitan itu lalu digiring keluar untuk dilaksanakan hukuman atas diri mereka, yaitu dibuang ke Pulau Neraka, hukuman yang paling mengerikan dan paling ditakuti oleh semua penghuni Pulau Es karena mereka semua tahu bahwa dibuang ke Pulau Neraka berarti hidup tersiksa dan sengsara, lebih hebat dari kematian. Peristiwa seperti inilah yang membuat hati Xin Liong memberontak. Dia amat cinta dan kagum kepada suhunya, akan tetapi peraturan hukum di Pulau Es ini dianggapnya terlalu kejam. Sebaliknya, Han Tiong yang maklum akan kekecewaan hati muridnya yang dia kagumi dan cinta, berusaha menyenangkan hati muridnya itu dengan menurunkan ilmu-ilmu simpanannya sehingga dalam waktu setahun lagi saja ilmu kepandaian pemuda yang berusia 15 tahun itu menjadi makin hebat. Boleh dibilang dialah orang satu-satunya yang menjadi pewaris ilmu-ilmu Pulau Es. Biarpun permaisuri juga mewarisi banyak ilmu dahsyat namun dibandingkan dengan Xin Liong dia kalah bakat sehingga kalah sempurna gerakannya, apalagi dalam hal tenaga sinkang dia kalah jauh. Hal ini adalah karena Xin Liong adalah seorang yang pada dasarnya memiliki batin kuat dan tidak pernah terseret oleh nafsu, sebaliknya Te Kuat Lin adalah seorang wanita yang dibangkitkan nafsunya semenjak dia diperkosa oleh Pajiu Kaiong. Dan pada suatu hari terjadilah suatu hal yang sudah lama diduga-duga akan terjadi hal yang menjadi akibat daripada keadaan yang ditekan-tekan di dalam istana yang dimulai dengan masuknya Te Kuat Lin yang kini telah menjadi permaisuri itu ke Pulau Es. Pagi hari itu, Xin Liong tengah duduk seorang diri di tempat yang menjadi tempat kesukaannya bersama Swat Hong, yaitu di tepi pantai yang paling sunyi, pantai yang tak pernah tertutup salju karena pasir berwarna putih yang terjadi dari pecahan batu karang dan segala macam kulit kerang dan kepompong itu seolah-olah selalu mengeluarkan hawa hangat. Selagi dia duduk termenung itu terdengarlah olehnya suara tambur dipukul gencar, tanda bahwa pagi hari itu diadakan persidangan pengadilan yang amat penting, sidang yang diadakan kurang lebih 3 bulan semenjak 3 orang pesakitan terakhir itu dibuang ke Pulau Neraka. Suara tambur itu seolah-olah menghantami isi dada Xin Liong, karena suara itu suara yang paling tidak disukainya, suara yang menandakan bahwa akan ada orang lagi yang dihukum. Maka dia tidak bergerak, mengambil keputusan tidak akan menonton karena menonton berarti hanya akan menghadapi hal yang menyakitkan hatinya. Akan tetapi dia meloncat bangun ketika mendengar suara panggilan Swat Hong, suara panggilan yang lain dari biasanya karena suara darah itu mengandung isak tangis yang mengejutkan. Kua Su Heng. Xin Liong terkejut melihat darah itu berlari-lari kepadanya sambil menangis dan dengan wajah yang pucat sekali. Ada apakah, Sumoy? Tegurnya sebelum darah itu tiba di depannya. Su Heng celaka. Ibuku. Biarpun hatinya berdebar penuh kaget dan kejut, Xin Liong bersikap tenang ketika dia memegang kedua pundak Sumoynya dan bertanya, ada apakah dengan ibumu? Tenanglah, Sumoy. Swat Hong menahan isaknya. Mereka menangkap ibuku dan membawanya ke sidang pengadilan. Xin Liong mengerutkan alisnya. Sudah keterlaluan ini, pikirnya. Rasa penasaran membuat dia berlaku agak kasar. Digandengnya tangan Sumoynya, ditariknya darah itu dan dia berkata, mari kita lihat. Ketika 2 orang itu tiba di ruangan pengadilan, mereka mendapat kenyataan bahwa keadaan berlainan sekali dengan sidang pengadilan yang sudah-sudah karena suasana amat sunyi. Tidak ada seorang pun diperbolehkan mendekati ruangan pengadilan, bahkan ketika Xin Liong dan Swat Hong tiba di situ, mereka dihadang oleh beberapa orang penjaga, maaf, atas perintah Sri Baginda, tidak ada yang boleh memasuki ruang sidang pengadilan hari ini. Kata mereka. Dengan kedua tangan di kepal, Swat Hong melompat maju, matanya melotot dan mukanya merah sekali, apa kalian bilang? Kalian berani melarang aku memasuki ruangan? Apakah kalian sudah bosan hidup?
Xin Liong cepat memegang lengan Sumoynya karena dia maklum bahwa kalau Sumoynya ini sudah marah, tentu akan hebat akibatnya. Juga para penjaga itu mundur ketakutan karena mereka mengerti betapa lihainya sang putri ini. Harap saudara sekalian melaporkan kepada atasan saudara bahwa kami akan memasuki ruang sidang, kata Xin Liong dengan tenang kepada para penjaga. Akan tetapi kami hanya mentaati perintah. Bagaimana kami berani melanggar? Jawab kepala penjaga dengan muka bingung. Aku tahu. Ibuku yang diadili, bukan? Nah, dengar kalian. Apapun yang akan terjadi dengan ibuku, aku harus hadir. Kalau perlu aku akan bunuh kalian semua agar dapat masuk. Kembali Swat Hong membentak. Saudara sekalian harap mundur dan biarkan kami masuk. Akibatnya biarkan kami berdua yang menanggungnya, kembali Xin Liong berkata dan keduanya memaksa masuk. Para penjaga tidak ada yang berani melarang akan tetapi mereka cepat-cepat lari untuk melapor ke dalam. Han Tiong mengerutkan alisnya ketika melihat Xin Liong dan Swat Hong memasuki ruang sidang, akan tetapi dia hanya mengangguk kepada para penjaga yang kebingungan. Hal ini melegakan hati para penjaga dan mereka cepat-cepat meninggalkan ruangan itu untuk menjaga di luar, karena mereka pun tidak boleh mendengarkan sidang yang sedang mengadili istri raja. Dapat dibayangkan betapa hancur hati Swat Hong melihat ibunya dengan tenang berlutut di depan meja pengadilan bersama seorang laki-laki muda yang berpakaian sebagai pelayan dalam istana. Hatinya menduga dan dia merasa ngeri karena melihat ibunya dan pemuda itu berlutut di situ. Dia seolah-olah melihat Xia Ginhua dan Lu Qiat, dua orang pesakitan yang saling berzina itu. Akan tetapi dia tidak percaya. Tak mungkin ibunya. Akan tetapi dia menjadi lemas dan menurut saja ketika Xin Liong menariknya dan mengajaknya duduk di deretan kursi pinggiran yang sekali ini sama sekali kosong. Di belakang meja panjang hanya duduk jaksa, hakim, Raja Han Tiong, permaisurinya, dan Han Buong, bocah berusia 8 tahun yang mengenakan pakaian indah dan duduk dengan agungnya di dekat ibunya, matanya memandang ke arah Xin Liong dan Swat Hong dengan angkuh. Kemudian terdengarlah suara nyaring sang jaksa, suara yang bagi telinga Swat Hong terdengar seperti sambaran pedang yang menusuk-nusuk hatinya dan bagi Xin Liong seperti guntur di tengah hari. Liu Bue, sebagai bekas istri Sri Baginda, dari seorang anak nelayan biasa menjadi seorang mulia terhormat, ternyata membalas budi Sri Baginda dengan aib dan noda yang hina, telah ditangkap karena melakukan perjinahan dengan seorang pelayan muda. Dosa ini amat besar karena selain menimbulkan aib dan malu kepada Sri Baginda, juga kalau diketahui dunia luar akan mencemarkan nama kerajaan Pulau Es. Oleh karena itu, sepatutnya dia dijatuhi hukuman yang seberat mungkin. Bohong. Ibu tidak mungkin. Swat Hong menjerit dan hendak melompat maju menyerang jaksa yang berani mengeluarkan ucapan menuduh ibunya seperti itu akan tetapi Xin Liong menangkap lengannya untuk mencegah semuanya bergerak. Swat Hong, berani engkau kurang ajar di depan ayah? Terdengar Han Tiong membentak dengan penuh wibawa. Ayah, tuduhan itu fitnah belaka. Tidak mungkin ibu melakukan hal yang kotor itu. Mana buktinya? Siapa saksinya? Kembali Swat Hong menjerit-jerit. Hong Ji, jangan begitu. Ibumu tidak berdosa, akan tetapi kita harus tunduk kepada peraturan dan hukum, anakku. Tenanglah. Ucapan ini keluar dari mulut Liu Bue yang menoleh ke arah Swat Hong, suaranya lirih dan jelas, namun mengandung kedukaan yang merobek hati. Liu Bue, engkau telah mendengar tuduhan atas dirimu. Apakah pembelaanmu? Terdengar suara hakim tua itu dengan halus dan lirih seperti biasanya, namun penuh wibawa karena dalam sidang ini, dialah orang yang paling kuasa. Saya tidak akan membela diri, hanya seperti dikatakan anakku tadi, agar tidak mendatangkan penasaran, harap suka disebutkan siapa saksinya dan apa buktinya yang memperkuat tuduhan terhadap diriku, kata Liu Bue dengan tenang dan suara halus. Jaksa yang termasuk orang di antara anggota keluarga raja yang tidak senang kepada Liu Bue karena dia dahulu pun mengharapkan agar Han Tiong memilih anak perempuannya, segera berkata lantang, buktinya. Engkau ditangkap ketika berada di dalam kamar dengan Akiu, padahal dia bukanlah pelayanmu. Apalagi yang kalian kerjakan kalau bukan berzina? Seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak ada hubungan apa-apa berada di dalam kamar berdua saja. Selain itu, perzinahan kalian juga telah ada yang menyaksikan. Wajah Swat Hong sebentar pucat dan sebentar merah. Tak dapat dia menahan kemarahannya. Ibunya dituduh berzina dengan seorang pelayan. Bohong. Itu bukan bukti. Kalau memang ada yang menyaksikan, hayo siapa yang menyaksikan, teriaknya, tidak memperdulikan cegahan Xin Liong yang masih memegang lengannya karena khawatir kalau darah ini mengamuk. Akulah saksinya, tiba-tiba terdengar suara kecil merdu dan Han Bu Hong telah bangkit berdiri dengan sikap menantang. Mulut anak ini tersenyum mengejek dan matanya bersinar-sinar. Enci Hong, akulah yang telah melihat ibumu dan pelayan itu di atas ranjang. SSSSTTT, diam. Permaisuri menarik putranya. Akan tetapi hakim telah berkata lagi, sudah terbukti kesalahan besar yang dilakukan Liu Bue. Kesalahan paling besar yang dapat dilakukan oleh seorang wanita. Nanti dulu.
Dengan muka pucat sekali Suat Hong memotong kata-kata hakim. Tidak adil kalau begini. Kita belum mendengar keterangan Akio. Hai, Akio, aku percaya bahwa engkau seorang manusia yang menjujur kegagahan, tidak mungkin seorang pria penghuni Pulau Es seperti engkau menjatuhkan fitnah sebagai seorang pengecut hina dina. Hayo ceritakan sesungguhnya apa yang terjadi. Suara Suat Hong ini nyaring sekali dan muka Akio menjadi pucat, kepalanya makin menunduk. Suasana menjadi hening dan akhirnya terpecah oleh suara raja. Akio, kau diperkenankan untuk bicara. Tubuh itu menggigil, muka yang tampan itu pucat sekali ketika diangkat memandang raja, kemudian melirik ke arah Liu Bue yang masih bersikap tenang dan agung berlutut di sebelahnya. Ketika dia melirik ke arah Suat Hong yang berdiri dengan sikap angkuh memandang kepadanya, Akio mengeluh lirih, kemudian menelungkup dan berkata dengan suara mengandung isak, hamba tidak berdaya, hamba memang berada di kamar itu, tapi tidak seperti kesaksian pangeran kecil, hamba terpaksa karena. Berani kau mengatakan putraku bohong? Jeritan ini keluar dari mulut permaisuri dan hawa pukulan yang dahsyat sekali menyambar ketika permaisuri menggerakkan tangan kirinya ke arah Akio. Des. Auk. Tubuh Akio terlempar bergulingan dan rebah tak bernyawa lagi, dari mulut, hidung dan telinganya mengalir darah. Hebat sekali pukulan jarak jauh yang dilakukan permaisuri itu, mengenai kepala Akio yang tentu saja tidak kuat menahannya. Hakim dan jaksa saling pandang, sedangkan raja menegur permaisurinya, kau terlalu lancang. Apakah aku harus diam saja kalau seorang rendah macam dia menghina putra kita? Permaisuri membantah dengan suara agak ketus. Raja diam saja dan menarik nafas panjang. Dia merasa bingung dan berduka sekali harus menghadapi perkara ini, lalu memberi isyarat kepada hakim sambil berkata, lanjutkan. Hakim menelan ludah beberapa kali, kemudian berkata lantang, saksi utama yang menjadi pelaku perzinahan telah terbunuh karena berani menghina pangeran. Akan tetapi dia mengaku telah berada di kamar itu, maka sudah jelas dosa yang dilakukan oleh Liu Bue. Karena itu sudah adil kalau dia harus dijatuhi hukuman berat. Liu Bue, pengadilan memutuskan hukuman buang ke pulau neraka kepadamu. Ibu. Suat Hong meronta dan melepaskan diri dari Sin Leong, meloncat dan menubruk ibunya. SSSSTTT, tenanglah, Hongji. Ibunya terbisik dengan sikap masih tenang saja, sungguh pun wajahnya kelihatan makin berduka. Tenang? Tidak. Ibu tidak boleh dihina sampai begini. Suat Hong lalu bangkit berdiri, menghadapi ayahnya dan berkata lantang, ibuku telah dijatuhi hukuman tanpa bukti dan saksi yang jelas. Akan tetapi keputusan telah dijatuhkan dan saya tidak rela melihat ibu dibuang ke pulau neraka. Saya sebagai anak tunggalnya, yang takkan mampu membalas budinya dengan nyawa, saya yang akan mewakilinya, memikul hukuman itu. Saya yang akan menjadi penggantinya ke pulau neraka, maka harap Sri Baginda bersikap bijaksana, membiarkan ibu yang sudah mulai tua ini menghabiskan usianya di Pulau Es. Ibu, selamat tinggal. Hongji, ibunya memekik, akan tetapi Suat Hong sudah meloncat dan lari keluar dari tempat itu dengan cepat. Sin Leong memandang dengan alis berkerut. Tak disangkanya hal yang sudah dikhawatirkannya akan terjadi, sesuatu yang tidak menyenangkan, suatu yang akan meledak, ternyata sehebat ini. Hongji, Hongji, anakku. Liu Bue tak dapat menahan lagi tangisnya. Dia maklum bahwa untuk mengejar anaknya dia tidak mungkin dapat karena kepandaian putrinya itu sudah tinggi sekali, juga dia sebagai seorang pesakitan, tentu saja tidak berani melanggar hukum dan lari dari tempat itu. Bersambung ke bab 10.